Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifah Nawar Salsabila dengan NIM 231024-2018. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa reaksi fotosintesis dan respirasi. Yang pertama, dalam fotosintesis terjadi beberapa reaksi, yaitu reaksi terang yang terjadi di tilakoid dan reaksi gelap yang terjadi di stroma. Pada reaksi terang, terdapat lagi dua reaksi, yaitu reaksi non-siklik dan reaksi siklik. Pada reaksi terang, H2O masuk ke dalam granum dengan bantuan cahaya, menghasilkan O2, ATP, dan NADPH. Lalu, pada siklus Kelvin, dibutuhkan CO2, ATP, dan NADPH tadi untuk melanjutkan siklusnya. Jadi, pada siklus Kelvin ini menghasilkan CH2O atau glukosa, NADP plus, ADP, dan plus PI yang akan digunakan kembali pada reaksi terang. Reaksi terang dan reaksi ini akan terjadi terus-menerus. Pada reaksi terang ini akan terjadi reaksi non-siklik. Yang pertama, cahaya akan masuk ke dalam fotosistem 2 mengenai elektron. Lalu, elektron akan tereksitasi ke aseptor primer. Jadi, untuk mengisi kekosongan elektron pada fotosistem 2 ini, dilakukan penyerapan H2O. Jadi, dari proses penyerapan H2O tadi, dihasilkan 2H plus ditambah setengah O2. Setelah itu, elektron yang terdapat pada aseptor primer akan ditransfer ke pastoquinon, sitokrom kompleks, dan pastosianin yang akan menghasilkan ATP sintase. Pada fotosistem 1, cahaya akan masuk ke dalam fotosistem 1 mengenai elektron. Lalu, elektron akan tereksitasi ke aseptor primer. Maka terjadilah kekurangannya elektron pada fotosistem 1. Untuk mengisi kekurangan di fotosistem 1 ini, elektron yang ada di fotosinin akan ditransfer ke fotosistem 1. Setelah itu, elektron yang terdapat pada aseptor primer ini akan ditransfer ke perodoksin. Lalu ditransfer lagi ke NADP plus reduktase. Untuk menghasilkan NADPH, dibutuhkan NADP plus ditambah H plus. Jadi, hasil akhir dari reaksi non-siklik ini adalah ATP dan NADPH. Reaksi selanjutnya yang terjadi pada reaksi terang adalah reaksi siklik. Pada reaksi siklik ini hanya terjadi pada fotosistem 1. Yang pertama, cahaya akan masuk mengenai elektron. Lalu elektron ini akan tereksitasi ke aseptor primer. Itu akan ditransfer ke perodoksin, sitokrom kompleks, dan pastosianin menghasilkan ATP. Selanjutnya, pada reaksi gelap atau siklus Kelvin, 3CO2 akan difiksasi oleh 3 molekul 5-RuBP dengan bantuan enzim Rubisco. Lalu berubah menjadi 3 senyawa yang memiliki 6 atom karbon, maka langsung akan berubah menjadi 6 molekul 3 fosfogliserat karena bersifat tidak stabil atau intermediate. 6 molekul 3 fosfogliserat ini
akan berubah menjadi 6 molekul 1,3 bifosfoglycerate dengan bantuan 6 ATP yang akan berubah menjadi 6 ADP. Selanjutnya 6 molekul 1,3 bifosfoglycerate akan berubah lagi menjadi 6 molekul 6 molekul G3P dengan bantuan 6 NADPH yang berubah menjadi 6 NADP+. Lalu direduksi 6P 6 gugus fosfat. Lalu dari 6G3P ini hanya dibutuhkan 1 G3P yang akan menghasilkan glukosa. 5 sisanya tadi akan diregenerasi kembali menjadi RUBP dengan bantuan 3 ATP yang dirubah menjadi 3 ADP. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses respirasi. Jadi respirasi ini terbagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Aerob dalam prosesnya memerlukan oksigen, sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen. Aerob akan berlangsung selama seumur hidup, sedangkan anaerob hanya berlangsung sementara. Aerob akan terjadi di sitoplasma dan mitokondria, sedangkan anaerob hanya terjadi di sitoplasma. Dalam proses aerob akan menghasilkan 36 ATP dan air, sedangkan anaerob hanya menghasilkan 2 ATP, asam laktat, dan etanol. Pada aerob dan anaerob akan membutuhkan glikolisis yang akan berubah menjadi asam piruvat. Di aerob ada beberapa proses, yaitu pertama dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Sedangkan pada anaerob terjadi fermentasi. Tahap pertama yang terjadi di sitoplasma yaitu glikolisis atau glukosa C6H12O6 akan berubah 2 asam pirufat yang mengeluarkan 2 NADH dan menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya ke dalam proses glikolisis, yaitu dengan bantuan 2 ATP yang mengeluarkan 2 ADP akan berubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya dibutuhkan NAD+ yang akan berubah menjadi NADH menghasilkan asam 1,3 bifosfoglycerat. Selanjutnya dibutuhkan 2 ADP yang akan berubah atau mengeluarkan 2 ATP menghasilkan 2 asam pirufat. Sedangkan untuk proses berikutnya gliseraldehida 3-fosfat akan masuk foton 2 NADH, 2 NAD+ yang mengeluarkan atau berubah menjadi NADH. Selanjutnya asam 1,3 bifosfoglycerat akan membutuhkan 2 ADP yang akan mengeluarkan 2 ATP yang menghasilkan juga 2 asam pirufat. Selanjutnya kita masuk ke tahap keduanya, yaitu dekarboksilasi oksidatif yang akan merubah 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA. Dalam proses ini akan mengeluarkan 2 NADH yang terus tahap 2 ini akan menghasilkan 2 CO2. Prosesnya adalah 2 asam pirufat akan berubah menjadi 2 asetil koenzim A dengan bantuan NADA plus yang akan berubah menjadi NADH. Selanjutnya dibutuhkan juga CoA yang akan mengeluarkan CO2. Selanjutnya yang di sini 2 CoA akan masuk dengan bantuan NAD+ yang berubah menjadi NADH. Lalu dikeluarkan juga CO2. Tahap ketiga yaitu ada namanya siklus Krebs.
Siklus Krebs ini akan menghasilkan 4 CO2 dan mengeluarkan 6 NADH ditambah 2 FADH2. Jadi di 3 siklus ini akan menghasilkan 2 ATP. Dalam siklus Krebs, asetil koenzim A akan masuk dan mengeluarkan CoA dan berubah menjadi 6 sitrat. Lalu H2O akan keluar, lalu masuk ke dalam 6 isositrat dan mengeluarkan CO2. Dalam proses ini NADA plus dibutuhkan, lalu berubah menjadi NADH. Lalu berubah menjadi dimer alfa ketoglutarat. Selanjutnya, CoA akan masuk dan mengeluarkan CO2 dengan bantuan NAD+ dan yang berubah menjadi NADH. Selanjutnya berubah menjadi 4 suksinil CoA yang akan lalu berubah menjadi GTP yang akan berubah menjadi GDP dengan bantuan ADP yang akan berubah menjadi ATP. Selanjutnya berubah menjadi 4 suksinat. Selanjutnya dibutuhkan FAD yang akan berubah menjadi FADH2 menjadi 4 fumarat. Selanjutnya dengan bantuan H2O akan berubah menjadi 4 malat dengan bantuan NAD+ yang akan berubah menjadi NADH, lalu berubah menjadi 4 oksaloaksetat. Selanjutnya tahap keempatnya yaitu ada namanya rantai transport elektron. Jadi 6 NADH yang keluar di tahap 3 tadi dan FADH2 akan masuk ke dalam tahap 4 yaitu rantai transport elektron dengan bantuan NO2 yang menghasilkan 6 H2O. Lalu di proses ini akan menghasilkan 34 ATP. Jadi glikolisis akan memasukkan 2 NADH dari karboksilaksi oksidatif menghasilkan 2 NADH. Pada siklus Krebs menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH. Jadi jumlahnya adalah 10 NADH. 10 NADH ini akan masuk ke dalam 30 ATP dan 2 FADH 4 ATP, selanjutnya 4 ATP. Dijumlahkan menjadi 38 ATP. Dalam proses glikolisis, 2 ATP akan menjadi 2 ADP. Selanjutnya 4 ATP berubah atau menjadi 4 ADP dengan bantuan 2 NAD+ yang berubah menjadi 2 NADH. Menghasilkan 2 asam pirufat lalu dikarboksilasi menjadi 2 CO2. Untuk mendapatkan fermentasi atau hasilnya 2 etanol, dibutuhkan juga 2 NADH yang akan berubah menjadi 2 NAD+.